Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhafida, MPM 2040605085, lokal A2, jurusan PGSD. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi elektronik dengan email, mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, dosen pengampu Bapak Dona Ramdan, SE MPD. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah merupakan salah satu cara untuk menyampaikan informasi penting dalam kooperasi. Menurut Suwarto, komunikasi adalah proses pemberi dan menerima informasi sampai pada pemahaman makna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman atau penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami atau tersampaikan. Selanjutnya yaitu pengertian email. Email, apa sih email itu? Email adalah cara pengiriman surat dalam bentuk digital melalui jaringan internet. Hanya berbekal dengan laptop, komputer, atau telepon pintar, kita semua bisa mengirimkan email dengan lampiran data juga yang berbentuk digital, tanpa perlu menggerakkan badan sama sekali. Metode ini sangat mudah, tentu jauh berbeda jika dibandingkan dengan cara konvensional. Beberapa layanan yang menyediakan pembuatan email. Yang pertama yaitu Yahoo Mail. Yang kedua yaitu Gmail yang terdapat pada HP Android yang biasa kita pakai untuk membuat atau mengirimkan email. Yang ketiga yaitu iCloud. Biasanya iCloud ini terdapat di dalam HP bermerek Apple atau sejenisnya. Yang keempat yaitu Microsoft Outlook. Selanjutnya yaitu fungsi email. Fungsi email secara harfiah adalah untuk mengirim serta menerima pesan. Dengan fungsi attachment pada aplikasi email, kita bisa melampirkan berbagai jenis data seperti foto, video, file, dan lainnya. Email juga memiliki manfaat lain di dalam dunia internet, lebih dari mengirim atau menerima pesan. Yang pertama, yaitu sebagai identitas diri secara personal. Contohnya, saat kita melakukan atau menuliskan biodata kita, pasti akan diminta email, alamat email pribadi. Yang kedua yaitu alat untuk mendaftarkan diri di berbagai situs dan sosial media. Pada saat kita mendaftarkan diri pada situs atau sosial media, pasti kita akan terlebih dahulu diminta alamat email sebagai untuk sarana komunikasi antara situs atau sosial media tersebut dengan kita. Yang ketiga yaitu email sebagai promosi media. Sudah banyak sekali orang-orang yang menggunakan email untuk promosi media. Macam-macam email. Yang pertama yaitu Popmail. Popmail ini adalah jenis email atau jenis layanan email yang paling sering digunakan pada perusahaan untuk berkomunikasi secara internal dengan karyawannya. Yang kedua yaitu Webmail. Email jenis ini adalah yang paling umum digunakan masyarakat. Email ini seperti layanan email pada Google dan Yahoo. Yang ketiga yaitu Forward Mail. Email jenis ini merupakan layanan untuk penggunaan email yang sering mengganti alamat emailnya. Dengan mendaftarkan diri pada layanan email ini, pengguna tetap mendapatkan pemberitahuan apabila ada
atau terdapat pesan baru yang masuk di dalam email lamanya tersebut. Selanjutnya yaitu kelebihan layanan email. Terdapat beberapa kelebihan layanan email, yaitu yang pertama, menawarkan efisiensi waktu. Dengan email, sebuah pesan bisa sampai hanya dengan hitungan menit atau detik, tergantung dari kecepatan kualitas jaringan, baik atau buruk. Yang kedua yaitu menawarkan efisiensi biaya. Tidak peduli sejauh manapun alamat email yang akan kita kirim, biaya yang dikeluarkan akan tetap sama, yaitu tidak ada. Sedangkan dengan cara konvensional, semakin jauh alamat penerima, biaya yang ditagih akan semakin besar. Yang ketiga yaitu menawarkan cara yang praktis. Dengan fasilitas email, kita dapat berkirim surat tanpa harus berpanas-panasan keluar rumah atau mengeluarkan modal untuk membeli perangko. Yang keempat yaitu menawarkan keamanan data. Email memiliki kata kunci yang membuatnya lebih tangguh dalam menghadapi ancaman penyadapan. Dengan teknologi yang canggih, email dapat mengekspresi pesan yang dikirim, sehingga hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca pesan tersebut yang ada di dalam email. Yang kelima yaitu menawarkan kerapian data. Dengan email, data akan menjadi lebih tertata dan rapi. Kita bisa mensortir data, menyimpan atau menghapus data yang dirasa sudah tidak terpakai. Yang terakhir yaitu kekurangan layanan email. Yang pertama yaitu sangat tergantung pada perangkat seperti laptop, komputer, atau telepon genggam kita. Bagaimanapun, perangkat elektronik seperti komputer, laptop, atau smartphone atau telepon pintar kita bukanlah barang murah yang bisa dimiliki semua orang dan harus terkoneksi dengan internet. Bagi sebagian orang, ini adalah salah satu kekurangan email. Yang kedua yaitu sangat tergantung dengan jaringan internet. Tidak semua daerah memiliki koneksi dan jaringan internet yang baik. Untuk Anda atau kita yang tinggal di daerah pinggiran, pastilah pernah merasakan susah sinyal dan betapa susahnya untuk sekedar menelpon, apalagi untuk mengirim email yang jelas-jelas memakai jaringan internet. Yang terakhir yaitu pengetahuan tentang email adalah sesuatu yang terbatas. Tidak semua orang paham dan mengerti cara menggunakan email. Aktivitas yang punya basis data di internet seperti ini lumayan susah untuk dimengerti oleh generasi tua dan masyarakat di daerah pinggiran yang belum tersentuh jaringan internet. Sekian dari penjelasan materi saya mengenai komunikasi elektronik dengan email. Jika banyak kesalahan, saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.